Bapak dan Ibu dalam webinar seri kita di hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya dimanapun berada. Dan untuk sore hari ini, webinar kita mengangkat tema penguatan karakter peserta didik melalui olahraga. Wah, keren banget nih Bapak Ibu ya. Sadar nggak sih Bapak Ibu dalam pandemi ini kita kurang olahraga atau makin jauh lebih sering nih olahraga nih Bapak Ibu. Dan ternyata olahraga ini bisa membantu kita sebagai seorang pendidik untuk menguatkan karakter peserta didik kita ya. Nah, hari ini akan dikupas bersama narasumber kita, ada Ibu Tita Rahmita dari GIZ dan juga ada Coach Marwal Iskandar, instruktur PSSI. Saya sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu Tita dan Coach Marwal. Selamat sore, Ibu Rima. Bagaimana kabarnya? Iya, apa kabar, Bapak Tita, Coach Marwal, sehat-sehat? Baik, sehat selalu. Iya, senang sekali. Terima kasih ya untuk kehadirannya di sore hari ini berbagi bersama kita para pendidik di Indonesia. Baik, Bu Tita dan Coach Marwal, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan sedikit info terlebih dahulu untuk para peserta webinar kita. Bapak dan Ibu semua, seperti biasa dalam webinar ini, kita semua diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi mikrofon kita, Bapak dan Ibu, boleh di mute saja, sehingga nanti kita cukup mendengarkan suara yang bersumber dari Ibu Tita dan Coach Marwal sebagai narasumber kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, nanti Coach Marwal dan Ibu Tita akan menyampaikan materinya selama kurang lebih sekitar 40 menit. Setelah itu baru akan dilanjut tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memotong ketika Ibu Tita dan Coach Marwal sedang menyampaikan pemaparannya gitu. Kalau punya pertanyaan, boleh diketik saja di chat room, nanti di sesi tanya jawab akan saya fasilitasi. Atau kalau misalnya tampilan layarnya kurang jelas atau tiba-tiba suaranya tidak terdengar dengan baik, boleh diketik juga ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya bantu pantau dan nanti akan saya saja yang menginformasikan kepada narasumber kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Webinar ini direkam, jadi nanti bisa didengarkan kembali, ataupun mungkin Bapak Ibu ingin bagikan ke rekan-rekan lain yang mungkin belum bisa hadir secara live pada kesempatan di sore hari ini. Oke, langsung saja saya berikan kesempatannya. Silakan Ibu Tita dan Coach Marwal. Terima kasih, Bu Rima. Sama. Mulai dulu, saya akan share layar saya. Bapak dan Ibu sudah bisa lihat ya? Ini bisa kasih jempol? Bisa terlihat jelas bisa. Ibu Tita. Okay. Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah mau bergabung di webinar ini. Saya Tita Rahmita, saya dari Project GIZ terkait Sport for Development atau olahraga untuk pembangunan, dan bersama saya adalah Coach Marwal Iskandar yang merupakan instruktur PSSI, dan beliau juga praktisi Sport for Development yang saya angkat jempol saya 2 kalau bisa kelihatan, saya nggak kelihatan. Oke, apa yang akan kita sampaikan hari ini adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah pemahaman terkait olahraga dan olahraga untuk penguatan karakter. Nah, apa bedanya nanti kita bisa saling diskusi di sini. Lalu juga kita tentang mengajarkan apa itu physical literacy, mempromosikan serta menguatkan karakter peserta didik kita. Dan yang terakhir, berbagi best practice atau praktek-praktek terbaik terkait penguatan karakter peserta didik melalui olahraga. Yang ini nanti akan disampaikan lebih banyak oleh Coach Marwal bagian ketiga ini, dan menurut saya sangat-sangat menarik. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan ke Bapak dan Ibu sekalian. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu olahraga dan apa itu olahraga untuk penguatan pendidikan karakter? Mungkin dapat diisi di chat box ya. Mungkin ada yang mau berbagi? Apa menurut Bapak dan Ibu? Olahraga itu apa? Olahraga untuk pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter itu apa? Kira-kira. Ada yang mau sharing?
Oke. Sepertinya masih sedang sibuk semuanya, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba jelaskan sedikit. Kita semua sudah tahu kalau olahraga itu adalah semua bentuk aktivitas fisik yang berkontribusi terhadap kebugaran fisik kita atau kesejahteraan mental, dan juga ada unsur interaksi sosial di mana di situ. Di sini olahraga itu bisa saja termasuk bermain, rekreasi, olahraga terorganisir, olahraga santai, ya main-main sedikit, olahraga kompetitif maupun permainan-permainan tradisional. Nah, kalau olahraga untuk pendidikan penguatan karakter, yaitu menggunakan olahraga atau aktivitas fisik atau permainan untuk mengembangkan. Ya, maaf. Ada yang ingin menambahkan atau saya lanjut saja dulu ya? Oke. Jadi kalau olahraga untuk pendidikan penguatan karakter, yaitu kita menggunakan olahraga, aktivitas fisik, dan permainan untuk mengembangkan berbagai kompetensi hidup yang bermanfaat bagi peserta didik. Karena kita tahu olahraga merupakan kendaraan yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai luhur seperti kerjasama, toleransi, berpikir kritis, keadilan, empati, saling menghormati juga. Dan ketika digunakan dengan cara yang tepat, olahraga tidak hanya sekedar meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, tetapi juga dapat menjadi memperoleh keterampilan hidup atau karakter yang membantu siswa untuk menghadapi situasi tertentu. Terus juga dapat seperti kita tahu banyak sekali nilai-nilai mulia dari olahraga itu. Jujur, toleransi, disiplin. Nah, disitulah kenapa kita selalu mengatakan olahraga itu adalah suatu kendaraan yang tepat untuk mengantarkan nilai-nilai ini. Nah, selain itu, kegiatan olahraga juga sebaiknya berpegang teguh pada konsep moving to learn daripada learning to move, karena kita sudah ini suatu konsep yang baru, jadi bergerak untuk belajar daripada belajar untuk bergerak. Karena dengan dengan hal yang dimaksud di sini adalah moving to learn, di sini adalah kegiatan olahraga tidak sekedar bernuansa pendidikan olahraga, tetapi juga pada menekankan pada kegiatan pendidikan yang menekankan pada pembelajaran di sini, pembelajaran akan nilai-nilai tertentu. Nah, peranan olahraga sejatinya dapat membuat siswa menjadi terbiasa hidup aktif dan memiliki kualitas hidup yang baik sepanjang hayatnya. Ini dikenal dengan istilah physical literacy. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar, ini adalah istilah yang sangat baru dan banyak yang mengatakan tidak ada bahasa Indonesia yang pakem. Salah satunya ada yang menyebutkan melek jasmania, ada yang menyebutkan ini adalah literasi fisik, ada juga yang masih pakai bahasa seperti saya, physical literacy. Jadi sebenarnya ini adalah bergerak untuk percaya diri dan kompeten. Nah, contohnya misalnya seperti olahraga lari estafet. Nah, lari estafet ini kan tidak hanya sekedar mengajarkan tentang kecepatan lari, tetapi juga mengajarkan tentang koordinasi, mengajarkan tentang kerjasama, terus kemampuan kognitif siswa untuk melihat, oh ya ini saya harus segera mengambil giliran saya setelah teman saya yang lari. Nah, seperti itulah kenapa physical literacy itu sekarang sedang digadang-gadang. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa tautan dari physical literacy adalah anak-anak dapat jadi aktif, jadi tahu. Karena seperti kita tahu sekarang ini anak-anak lahir jeder langsung pegang handphone. Belum tentu mereka punya kemampuan seperti kita dulu yang misalnya menangkap bola, melempar bola, itu ternyata sudah banyak diteliti. Ternyata anak-anak saat ini punya tantangan di situ. Jadi bahkan untuk menangkap dan melempar bola saja mereka tidak tahu. Nah, inilah yang disebut dengan physical literacy sebenarnya. Dan kita tahu kalau anak yang aktif, mereka akan belajar lebih baik. Di sini ada, sebelum saya lanjutkan ke Coach Marwal, saya akan sedikit memberikan pengantar tentang salah satu contoh panduan untuk penguatan karakter peserta didik melalui olahraga.
Yang paling penting diingat, nanti Coach Marwal juga akan menyampaikan ini, saya yakin, adalah dari awal kita harus, ini kelihatan nggak ya, Bapak dan Ibu? Oke, mungkin ini lebih kelihatan. Oke. Di sini yang paling penting adalah tujuannya. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita harus menceritakan tujuannya apa yang paling awal. Di sini ada permainan yang bertujuan untuk mengajarkan anak kerjasama, menghormati, dan membuat keputusan bersama. Ini penting sekali disampaikan, karena terkadang kita lupa. Lalu, sesi refleksi sendiri tidak hanya harus di akhir. Kenapa refleksi itu penting? Karena itu memfasilitasi, mengantarkan untuk diskusi lebih lanjut terkait nilai ataupun poin-poin penting yang tersampaikan dalam permainan. Refleksi ini bisa terjadi di pertengahan pada saat permainan, bisa dengan tanya jawab, bisa dengan diskusi, atau bisa juga di akhir. Di akhir itu bisa terjadi sebagai penutup atau summary atau highlight poin-poin kuat apa yang mau kita sampaikan. Nah, inilah pentingnya. Jadi tidak hanya sekedar permainan kita kan biasanya suka tuh kalau ada workshop Bapak dan Ibu kan biasanya ada icebreaker. Padahal sebenarnya setiap icebreaker atau setiap permainan itu selalu punya tujuan. Disitulah kita mencoba untuk menguatkan atau menyampaikan pesan-pesan terkait penguatan karakter peserta didik di sini. Mungkin Coach Marwal bisa menyampaikan lebih banyak lagi contoh-contoh beliau. Saya persilakan ke Coach Marwal. Baik, terima kasih Mbak Tita. Selamat sore semuanya. Ini bagus sekali pembahasan dari Mbak Tita barusan tentang apa itu olahraga untuk pembangunan, olahraga atau sport for development. Mbak Tita, sebenarnya olahraga untuk pembangunan ini sebenarnya kita harus bawakan kemana nih? Olahraga untuk pembangunan apa pertamanya yang harus kita capai? Karena di sini saya lihat ada tujuan apa nih yang harus kita capai? Nah, kalau saya melihatnya, Coach, seperti kita pernah diskusi, di sini olahraga untuk pembangunan adalah pembangunan manusianya, pembangunan karakter manusianya. Jadi ketika sama halnya dengan di sepak bola, ketika pemain yang kita latih itu tidak menjadi pemain yang ke top level, setidaknya dia akan menjadi manusia yang sebelumnya. Nanti kalau kita tanamkan dari kecil tentang karakter, pasti dia akan besar mengetahuinya. Sebenarnya di sini pembentukan karakter itu atau S4D ini ada, Mbak Tita, ada SDG ya. SDG itu ya. Sustainable Development. Ya, nah, itu ada 17 kalau nggak salah. Jadi 17. Betul. Nah, ini yang kita harus kupas hari ini. Bagaimana para bapak guru atau pelatih-pelatih di SSB atau akademi menerapkan tentang karakter usia muda ini dalam latihan. Misalnya, ini ada contoh model latihan ball filling, dribbling, agility. Nah, ini bisa dimodifikasi. Seorang pelatih harus memodif latihan itu. Contoh misalnya ada kotak ini, dia dribbling, kita dapat bolanya pertama, baru kita masukkan unsur-unsur S4D di dalamnya, unsur-unsur SDG. Apa tujuan? Misalnya kita harus mencari health and healthy, gaya hidup sehat. Jadi para pelatih bisa menyebut satu saja, misalnya positif dan negatif. Jadi disebutkan apa di situ, misalnya apa yang ini yang sekarang yang COVID ini ya. Cuci tangan misalnya. Oh, bagus, dia harus dribblingnya kemana? Dia dribbling ke positif kah? Atau dia dribbling ke negatif? Nah, di sini juga kita pelatih harus melihat ketika ada pemain yang membawa misalnya ini cuci tangan, rajin cuci tangan setiap hari, dia dribblingnya ke negatif, nah kita refleksi lah di situ. Nah, ini yang tadi saya lihat ada dipresentasikan Mbak Tita, ada tujuan, ada refleksi, ada discuss. Nah, di dalam latihan ini banyak sebagai pelatih atau guru-guru di sekolah, guru-guru penjas bisa memodifikasi latihan tersebut.
Ini yang masalah ini. Coach. Ini ya siap. Maaf, ini kan sepak bola, Coach. Apakah bisa permainan yang lain? Misalnya kan saat ini kan agak sulit juga ya, Coach ya, kita untuk melakukan permainan dalam kelompok besar itu kan agak sulit. Apakah mungkin, Coach, misalnya dilakukan secara hanya berdua antara anak dengan orang tua di rumah atau guru dengan beberapa anak saja? Apakah masih memungkinkan, Coach? Bisa memungkinkan. Ini bukan hanya di sepak bola saja, ini olahraga untuk pembangunan. Sama kemarin waktu kami ikut penataran di Oberhaching itu seluruh olahraga, seluruh cabang olahraga, bukan hanya di sepak bola. Ada frisbee misalnya, atau kita bola-bola tangan itu loh. Itu bisa kita modifikasi tergantung dari tujuan esport yang kita akan capai. Misalnya violent prevention, kekerasan. Boleh enggak kita berantem sama adik misalnya, atau boleh enggak berantem sama teman, atau membuli lah. Yang sekarang kan lagi banyak viral nih, bully-bulian itu di sekolahan. Nah itu bisa kita bawa dalam olahraga yang misalnya lempar bola tangan, atau kita satu lagi misalnya kita punya botol ada berapa, kita ada bola satu, masing-masing melempar ke situ, cari yang positif dan negatif sehingga pemain tersebut atau murid tersebut bisa menyimpan, karena kita harus tanamkan pertama kepada mereka tentang Sustainable Development Goal ini. SDG itu ada 17. Salah satunya yang tadi dibicarakan adalah quality edukasi, violent prevention, kekerasan, terus lifestyle and healthy, gaya hidup sehat, terus ada lagi itu bagaimana ketika tatanan kota itu kan sekarang juga banyak di daerah-daerah itu ya, sampah masih berantakan kemana-mana. Nah ini semua harus kita isikan di usia-usia dini anak-anak tersebut, Pak, dalam kita masukkan di dalam olahraga apapun bisa kita lakukan. Contoh misalnya nih Mbak Tita nih main karate lah katakan gitu ya. Iya, iya betul. Atau pencaksilat. Nah, disebutkan salah satu misalnya dia pukul tangannya bagaimana, dia harus sebut satu apa, misalnya pelatih atau guru tersebut mau mencapai, saya mau ambil misalnya kebersihan. Jadi dia sebut nama-nama yang untuk dirinya itu loh, kebersihan yang bagaimana, misalnya setelah latihan mandi, sebelum berangkat sekolah bangun pagi cuci muka, sikat gigi. Itu semua kita harus isi dari kecil anak-anak tersebut. Begitu Mbak Tita. Oke. Coach mau menunjukkan yang satunya lagi, mungkin bisa cerita yang kedua ya Coach ya? Yang dua, ini satu lagi ada bisa saya tambahkan ini tentang benar salah. Okay. Ini bisa pelatih atau guru-guru bisa mengganti ini benar salah dengan boleh atau tidak. Kayak kemarin saya lihat mendengar beberapa sekolahan itu, karena sekarang saya lihat apa namanya online sekolah, saya hanya menyimak sambil jalan, ada mengatakan bagian tubuh yang dapat disentuh. Nah, kita kan bisa menyebut bagian tubuh yang dapat disentuh boleh atau tidak. Misalnya boleh, ya maafin dalam tanda kutip ya, kita boleh enggak menyentuh sesuatu hal yang gimana gitu ya. Nah, kita tinggal pelatih itu atau guru bisa memberikan pengertian, penjelasan kepada mereka. Pokoknya sebut aja yang misalnya nih, ini masih bisa lagi ditambahkan ini. Katakan ini ada benar dan salah, Mbak Tita. Ya. Contoh ini kan pelatih-pelatih atau Bapak guru sangat memerlukan model-model sesi latihan. Betul. Nah, makanya pelatih harus meng-create selalu latihan tersebut. Ini saja benar salah kita bisa melaksanakan seperti ini Mbak Tita. Anak-anak nih kita lakukan 4 tambah 4 16, benar atau salah? Bisa kerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain ya Coach ya, tidak bisa, hanya sekedar dengan pelajaran yang lain. Betul. Ini misalnya lagi kita ngambil apa nih, ibu kota provinsi DKI Jakarta adalah Banten, kan gitu? Ya benar atau jadi salah. Dia akan berlari kemana anak-anak tersebut. Kalau dia benar dia arah ke sana. Kalau ada yang salah kita kasih tahu. Ya disitulah tujuan. Ketika kita melakukannya seperti ini, kita harus pakai ada metode lagi satu, tipe-tipe metode kalau melatih adalah
stop freeze. Jadi kita stop. Nah, setelah kita stop pemain tersebut atau anak murid kita, stop, berhenti, jangan ini. Kita baru kita pakai namanya question answer. Nah, itu refleksi. Refleksinya di situ. Jadi bahkan di tengah permainan pun kita bisa melakukan refleksi. Ya. Dan bisa berdiskusi bersama temannya dan memberikan alasan yang dimana juga bisa melatih mereka untuk berpikir kritis ya coach ya. Ya, karena pemain sekarang juga anak-anak kita itu kita harus melatihnya. Salah satu adalah quick thinking, cepat berpikir, dan quick decision, cepat mengambil keputusan. Ini ada gambar nih. Jadi kalau kita sebut misalnya yang tadi saya bilang tambah-tambahan atau kali-kalian 2 kali 2 5 kayak gitulah. Nah, dia cepat berpikirnya dan dia cepat mengambil keputusan. Nah, disitulah banyak hal yang kita dapatkan ini. Setelah kita latih ini stop freeze, kita pakai lagi namanya coaching on the run. Kita hanya tinggal teriak begini, baru kita terakhirnya baru kita refleksi lagi. Jadi selalu ketika selesai melatih atau di dalam latihan stop freeze itu kita harus pemain itu kita harus refleksi. Setelah stop freeze, coaching on the run, baru kita pakai misalnya mau pindah ke session satunya lagi Mbak Tita nih. Misalnya tadi dari session 1 kan kita pindah ke model sesi 2. Nah, di situ kan ada jarak tuh, mungkin 2 menit atau 3 menit. Kita bisa melakukannya namanya interval coaching. Oke, apa itu coach? Interval coaching itu dalam interval ini kita harus tanya feedback namanya. Feedback sama mereka, apa sih tadi tujuan latihan kita, kayak gitulah. Terus kita diskusi question answer, apa yang kamu dapatkan dalam latihan tadi ini, menurut kamu bagaimana, sehingga pemain ini atau anak-anak murid kita atau siswa-siswa kita, dia akan cepat menyimpan di kognitif dia tuh. Jadi kita ini banyak latihan ini yang sekarang lagi tren itu holistik. Jadi ada dapat bolanya, ada melatih kognitif, ada melatih S4D-nya dalam situ. Jadi ini namanya holistik. Jadi sekali kita melatih, banyak yang kita dapatkan dalam situ. Oke coach, nanti kita mungkin akan lebih banyak di Q&A ya coach ya. Q&A boleh. Nah, saya mau memperlihatkan satu video yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa juga sharing ke sekolahnya atau ke siswanya, yang dibuat oleh rekan-rekan dari Sport for Development Global terkait pencegahan COVID-19 dengan konteks olahraga. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini masih dalam bahasa Inggris, tapi saya rasa sangat mudah sekali Bapak dan Ibu langsung bisa mengerti. Oke, saya coba kita mainkan ya. Ini videonya bagus juga nih Mbak Tita ini. Iya. Kalau kita dibagikan nanti ketika kita adakan coaching course, ini banyak hal, apalagi terkait sekarang COVID saya lihat ya. Ya, betul coach. Ada beberapa saya lihat ini masker, terus wash hand. Oke. Nanti saya, sorry. Ya. Jadi itu dari kami terlebih dahulu, Bapak dan Ibu.
Tentu saja nanti bahannya akan di-share ya Mbak Rima ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memakai. Di sini kita juga menempatkan kembali beberapa toolkit seperti panduan sepak bola untuk semua. Memang ini masih sepak bola, tapi saya yakin Bapak dan Ibu bisa mengembangkan di olahraga manapun. Begitu dari saya, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Bu Tita dan Coach Marwal. Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya kepada Ibu Tita dan Coach Marwal, silakan boleh diketikkan pertanyaannya di chatroom, atau kalau mau bertanya langsung boleh aktifkan fitur raise hand-nya ya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Mungkin bisa bertanya nih, aktivitas apa nih yang cocok kalau di rumah sekarang ini dengan anak-anak, yang bisa membangun karakternya, seperti itu mungkin Bapak Ibu dan lainnya. Silakan ya Bapak dan Ibu. Ya, atau Bapak dan Ibu punya contoh, misalnya punya pengalaman, pernah melakukan, bisa kita sharing juga di sini. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada pertanyaan, jangan malu-malu ya Bu. Bagi nih. Iya, masih malu-malu nih Coach. Bapak Ibu, ya. Coach Marwal ini instruktur di PSSI loh. Jadi kalau misalnya hobi sepak bola, ini cocok nih ngobrol sama Coach Marwal nih. Silakan Bapak. Kenal banget. Pasti kenal banget sama Coach Marwal. Oh gitu ya. Jadi aktivitasnya sekarang di PSSI sebagai apa ya Coach? Jadi instruktur aja selama ini. Untuk berarti tim nasional ya Coach? Ya, kita instruktur kalau ada coaching course ke daerah-daerah, bahkan kemana kemarin kan harusnya ke, ya Mbak Tita kemarin ada jadwal ke Timur Leste ya. Iya betul. Tapi karena pandemi jadi ada sparring ya Coach? Boleh. Oh gitu, oke. Baik Bapak dan Ibu, silakan yang mau bertanya dengan Coach Marwal ataupun Ibu Tita. Kalau program Sport for Development ini sendiri nih Bu Tita dari GIZ, sebenarnya sasarannya itu bagaimana ya Bu? Ya, sasarannya kita adalah para guru sebenarnya. Cuman ya sebenarnya kita mau mengadakan beberapa pelatihan terkait metodologi dari olahraga untuk pembangunan atau sport for development, atau kalau di Indonesia sih kita bilangnya olahraga untuk penguatan karakter ya Mbak ya, Ibu Rima. Jadi cuman karena situasi saat ini kan tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul di satu ruangan ataupun melakukan praktek secara berkelompok. Jadi yang bisa kami lakukan adalah kita mencari kita mencari inovasi-inovasi. Nah, saat ini kami juga sedang dalam proses untuk membuat, ya sedang dalam diskusi lah ya, untuk membuat online learning sebenarnya, supaya guru-guru juga bisa tetap update ya. Tadinya sih sebenarnya mungkin pasti ada Coach Marwal yang juga jadi beliau kan praktisi ya, salah satu praktisi expert lah, handal. Cuman saat ini ya semua terhenti. Tapi namun saat ini kita juga sedang mencari platform-platform lain. Nah, salah satunya adalah online learning yang sedang dalam diskusi saat ini. Semoga nanti kita bisa sharing. Sebenarnya ini kan bisa aja ini para bapak-bapak guru atau para pelatih, terutama bapak-bapak guru kan ada, saya lihat ada olahraga kalau di kelas itu bisa saja dibuatkan program misalnya yang ada pakai bonus atau alat-alat dia pakai itu bisa dia sebutkan, dia modifikasi latihan itu apalagi sekarang jangan banyak keluar rumah misalnya anak-anak itu, jadi dia akan tertanam tuh bahwa walaupun kita buatkan olahraga melalui online kan bisa kita modifikasi latihan itu. Betul. Pertama olahraga, bahkan yang tadi itu yang saya contohkan tadi bahwa bisa saja misalnya seperti tadi matematika, IPA atau IPS, nah, itu bisa saja kita modifikasikan. Walaupun sekarang kan zamannya online apa namanya itu tadi? Ya, kita menggunakan online learning. Betul.
Tapi sebenarnya kita masih bisa modifikasi karena saya yakin banyak sekali guru-guru luar biasa di sini, apalagi yang sudah ikut dalam lingkungannya Bu Rima ya, guru-guru inovatif pasti banyak sekali ide. Mungkin bisa ada yang berbagi ide juga dengan senang hati loh, saya terima. Iya, silakan Bapak Ibu mungkin punya ide nih menghidupkan semangat berolahraga nih di masa pandemi ini yang segala-galanya kita physical distancing ya, Bu Tita. Betul. Ya, mungkin ada dari tempat Bapak dan Ibu, ide-ide saran seperti apa boleh dibagikan ya Bapak dan Ibu. Ini kayaknya masih. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Udah kayak di radio. Dengan Bapak Dedi Dwi Prasetyanto. Kebetulan saya muridnya dari Pak Coach Marwal Iskandar waktu di kemarin di Bandung. Wow, luar biasa. Pak Dedi ini guru, Pak. Ya. Iya, alumni itu Semiloka 2019. Oh, gitu. Silakan Pak. Yang di Lembang. Siap, Coach. Selamat sore. Ya, saya ingat loh. Oh ya, pasti ingat lah dengan muridnya, masa lupa. Biasanya kalau murid itu yang diingat guru kalau nggak baik banget, pinter banget, bandel banget loh Pak Dedi. Oh, kebetulan ya kalau Coach Mawar mengajarkan ke kita semua, kami ini guru olahraga, pengalaman yang berharga lah bagi kami sendiri. Baik itu pengalamannya Coach Marwal dari bidang pemain, kemudian pelatih, kemudian banyak hal yang kita dapatkan di Semiloka kemarin. Alhamdulillah menjadi bekal kami di daerah, khususnya di Kabupaten Karawang di sini. Nah, tadi mengenai beberapa hal yang disampaikan di awal tadi mengenai bidang-bidang itu di olahraga, itu kan contoh latihan kecil ya, best practice terkait penguatan karakter peserta didik melalui olahraga. Nah, mungkin strategi ini Coach yang mungkin harus dijabarkan lebih lanjut untuk bisa dikembangkan kembali di berbagai cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. Itu seperti apa Coach kira-kira Coach? Baik, itu bisa aja kita bukan hanya di sepak bola, namanya sport for development, itu olahraga untuk pembangunan. Atau kalau di Kemendikbud itu PPK, penguatan pendidikan karakter. Yeah. Di sementara ini lebih cepat masuk di memori para siswa itu ketika dia visual. Nah, ketika sekarang lagi pandemi, tapi kita bisa visual. Visualnya gini, contoh misalnya Pak Dedi mau olahraga apa? Siap. Olahraga apa saja bisa di ini. Yang penting tahu tujuan dulu. Misalnya tujuan saya mau mencapai ini gaya hidup sehat. Nah, di situ dalam gaya hidup sehat ada aja situ banyak apa yang harus dilakukan. Misalnya mau hidup sehat itu satu adalah pola makan, pola tidur, higienis, dan kebersihan. Nah, itu bisa disisihkan kebersihan apa nih yang inti daripada kebersihan itu. Nah, kita modifikasi latihan itu. Misalnya seperti yang melempar saja nih, katakanlah ada bola nih, saya lempar ke Mas Coach Dedi, saya pakai ambil kehidupan yang bersih, rajin mandi. Anda bisa tangkap bola itu pakai sabun, lempar lagi ke Mbak Tita. Jadi kan dia akan tersimpan tuh semua. Setelah itu baru kita refleksi lagi. Apa-apa yang dia dapatkan dalam pasti akan teringat karena dia langsung memperagakan hal-hal tersebut. Oke, sependapat Coach, kependapat. Mungkin bagi yang lain ya kami sendiri sudah mempraktekkan semua Coach yang kemarin kita dapatkan di Semiloka, dan di grup pun kami juga masih berkomunikasi dengan yang lain. Artinya baru bagi ilmu Coach, baik Japri ataupun lewat di grup. Oke Coach, terima kasih jawabannya. Jadi kemarin juga saya juga bingung juga pertama kali waktu saya di Oberhaching di Jerman itu kan saya pertama kali melihat namanya frisbee. Siap. Frisbee itu apa yang dilempar-lempar itu loh. Kan saya pertama kali melihat. Terus teman saya mengatakan, ayo, saya bilang tunggu, saya lihat dulu bagaimana ini bentuk frisbee. Nah, setelah saya join sama dia, saya langsung bilang, oh ini begini caranya nih. Saya langsung kasih kalau kita serang pelatih itu ide-ide itu kadang-kadang di lapangan. Betul. Nah, di situ sebenarnya kalau modifikasi latihan itu
Bisa saja, misalnya nih saya tangkap frisbee, saya lempar lah nama-nama buah. Dia lari dengan timing untuk menangkap frisbee tersebut. Itu bisa kita modifikasi latihan. Itu contoh-contoh saja. Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Salam sama teman-teman semua. Siap, Coach. Siap. Ya. Coach Marwal ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari chatroom, dari Bapak Imam Syafi'i. Izin bertanya, Coach, apakah selama pandemi ini olahraga tetap bermasker? Karena ada yang bilang bermasker itu malah tidak sehat sebab menghirup nafas sendiri. Kemudian olahraga seperti apa yang ringan namun dapat meningkatkan banyak imun. Terima kasih. Silakan, Coach. Ya, pertanyaan pertamanya, Coach, apakah benar olahraga itu boleh tetap menggunakan masker, Coach? Ini kemarin banyak juga perdebatan saya lihat tentang pakai masker ya. Perdebatan juga saya lihat ada beberapa. Saya hanya tapi saya merasakan sendiri ketika saya main bola. Kadang-kadang saya pakai masker, kadang-kadang juga saya buka masker. Ada hal-hal yang sedikit. Kalau menurut yang saya lihat ada beberapa pendapat. Ya ada juga yang mengatakan pakai masker juga. Kalau pakai masker tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu. Namun bisa saja ada pendapat yang lain seperti bahwa pakai masker katanya sesak napas karena untuk menghirup udara itu mungkin kalau dia terlalu kencang mungkin ya, atau dia maskernya yang bagaimana, mungkin menurut saya mungkin saja bisa hirupan udaranya itu kurang. Tapi kalau di anak-anak kecil sih, di usia-usia yang ini, ya setidaknya kita harus atur berapa menit dia latihan, sehingga mungkin sudah tersimpan dia punya itu untuk masalah masker. Begitu. Jadi bermasker maupun tidak bermasker ini masih pro kontra sebenarnya, Coach, dalam berolahraga ya? Iya, masih pro kontra. Berarti mungkin apakah sebaiknya kita kembalikan ke kenyamanan setiap orangnya saja gitu, Coach? Karena seperti saya sendiri, saya jujur aja nih kalau misalnya saya lari pagi atau bersepeda gitu dengan menggunakan masker itu saya sih kurang nyaman ya, Coach, karena merasa agak sesek. Tapi tetap membawa masker, jadi mungkin kalau di tengah jalan bertemu dengan orang lain yang kita mungkin tidak bisa menghindari bercakap-cakap, mungkin sekedar say hello ya, maskernya digunakan seperti itu. Jadi itu kadang-kadang saya lakukan kalau saya main bola. Jadi saya pakai, kadang saya buka. Tapi kalau saya berhadapan sama orang, bukannya kita sekarang kan kayak bagaimana sih gitu kata masker ya. Mungkin ada kebiasaan aja itu. Kalau di luar biasanya orang pakai masker. Keseharian dia rata-rata pakai masker. Ya, betul. Tapi mungkin saat kita bertemu dengan orang lain seperti itu mungkin sebaiknya memang menggunakan masker ya, Coach ya. Nah, iya. Saya sekarang menggunakan masker, jaga jarak. Oke, Coach. Ini pertanyaan keduanya, Coach, dari Pak Imam. Ya. Olahraga seperti apa nih, Coach, yang ringan namun dapat meningkatkan banyak imun tubuh? Banyak hal. Saya kemarin waktu dalam bulan puasa itu, sebelum bulan puasa malah diminta untuk buatkan video dikirim ke ulang tahun GIZ. Jadi saya di rumah saya sudah bisa melakukan aktivitas yang meningkatkan imun. Dari rumah itu saya dari bawah tangga 1 sampai tangga di atas itu saya kerja. Saya lari naik melalui tangga tersebut, terus saya back up, saya sit up, itu yang saya lakukan untuk meningkatkan imun tubuh saya. Bahkan di rumah saja itu pun bisa juga sekarang kan semua agak mudah sekarang. Kita nonton YouTube aja kayak senam itu kan kita bisa ikuti, itu semua gerak-gerak tubuh. Itu aja kalau saya sih. Bukan berarti kita di luar baru namanya olahraga, di dalam rumah pun kita sudah bisa melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan imun tubuh. Termasuk itu harus juga pola makan. Makanya tadi kan saya bilang ada 4 kalau mau hidup sehat. Yang pertama itu adalah pola makan,
pola tidur, higienis, dan pola pikir. Nah, ini yang paling bahaya sekarang, pola pikir. Karena sekarang kondisi yang ada sekarang ini, semua berdampak ke masalah finansial. Jangan terlalu banyak berpikir. Oke, Coach, ya benar juga ya. Bapak Ibu tuh penting loh untuk catatan buat kita. Tadi kata Coach pola tidur ya, Coach. Pola tidur, pola makan, pola pikir, dan higienis tuh Bapak dan Ibu. Oh iya, ini 4 hal ya yang perlu banget kita pikirkan ya, Coach ya, supaya kita tetap fit ya di tengah pandemi ini. Dan tadi kita pola hidup sehat. Iya betul Coach, betul. Dan tadi sudah dibagikan juga oleh Coach Marwal, kegiatan di dalam rumah itu bisa apa aja nih Bapak Ibu, yang penting kita tetap bergerak aktif. Tadi Coach Marwal katakan bahwa naik turun tangga, backup sit up, bahkan kalau ibu-ibu nih buka channel YouTube terus ikut senam Zumba di rumah, itu juga sebenarnya udah berolahraga ya. Baik Coach, 15 menit aja tuh Mbak, kalau Zumba itu sudah lumayan tuh 15 menit dengan gerakan yang ada. Iya ya, Coach. Kita yang penting benar-benar gerakannya serius gitu ya, Coach. Ya. Saya mau menambahkan. Jangan sampai langsung main gerak aja. Itu ada beberapa spesies. Itu ada tahapannya. Ya, warming up dulu yang bagaimana. Baru setelah melakukan aktivitas itu baru stretching. Jangan baru mulai latihan langsung kencang. Nah, itu yang dikatakan namanya juga ini, kalau kita sebagai pelatih atau sebagai kita mau melakukan aktivitas, slow to fast, jadi pelan ke cepat. Nah, baru ya easy to difficult, dari gampang ke susah. Jangan langsung susahnya kita tempatkan, jangan langsung kencangnya. Jadi kita pelan-pelan, slow to fast, easy to difficult, baru simple ke kompleks. Luar biasa Coach. Ini kayak saya sih, saya pertama banget lari, coba-coba 2 kilo, terus itu ningkatin 5 kilo, nggak lama berhenti. Terlalu gaspol kayaknya ya Coach. Ternyata harus ada tahapan-tahapannya ya Coach ya. Tahapan-tahapan. Iya, jangan langsung kencang. Sepertinya Bu Tita mau berpendapat, silakan Bu Tita. Iya, saya menambahkan dari yang Coach tadi sampaikan. Olahraga itu juga harus aman dan sesuai untuk usia, karena kadang-kadang kita lupa dalam kutip ya tadi gaspol ya Mbak Rima ya. Iya. Gaspol olahraga, tapi sebenarnya salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu masih ingat pada saat bulan Mei yang lalu kita ada menyampaikan sedikit bahwa olahraga untuk anak-anak itu harus sesuai dengan usia mereka, karena kan anak usia SD dengan anak usia SMA itu kan punya kemampuan fisik yang berbeda. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Dan sebenarnya seperti kata Coach juga tadi, sebenarnya ada beberapa link di YouTube yang bisa membantu, terutamanya untuk anak-anak usia SD. Jadi ada olahraga mudah yang bisa dilakukan bersama. Itu saja pesan saya. Oke, Bu Tita. Betul Mbak Tita ya. Ya, saya sarankan lagi kepada teman-teman para pelatih, terus para guru-guru, melihat kalau kita melatih itu atau mengajarkan siswa-siswa kita atau SSB, lihat usia dan lihat ability, kemampuan pemain itu. Jadi kita harus lihat usia dan kemampuan para pemain yang ada. Jangan sampai yang seperti dibilang Mbak Tita, usia dari bahan makanan untuk anak SD kita kasih ke makanan SMA kita kasih ke anak SD. Betul. Itu saja. Jadi kita harus melihat usia dan kemampuan. Sama dengan kita sekarang orang-orang yang usia sudah tidak muda lagi, jangan masih melahap makanan yang usia 20 tahun. Mungkin boleh kali Coach, ada hipertensi tapi durennya ya 1 biji aja. Kalau lebih dari itu nanti bengkok kan Coach. Oke, kita sambung ya Coach. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari ini Coach, Ibu Rairin. Coach boleh tanya, bagaimana tips jika di rumah tidak ada bola atau peralatan olahraga, namun orang tua berniat melakukan kegiatan games e-sporty? Silakan Coach. Kalau tidak ada alat, equipment seperti poles, bola, bisa saja kalau kita ada kemauan,
pakai ponusnya itu kita pakai botol aqua. Nah, ini biasa saya lakukan sama anak saya sendiri. Saya buatkan botol aqua, saya isi air. Nah, disitulah dia zigzag. Dia lakukan zigzag. Jadi dia lakukan zigzag. Nah, kalau mau main bola tidak ada bola, ya saya kembali ke zaman dulu. Apa boleh buat? Saya bikin bulat-bulat. Saya dari kertas dibikin gulung-gulung sampai dia bulat, baru kita main lempar-lemparan lah, seperti gitulah. Itu contoh. Wow, pokoknya segala resource yang ada ya coach ya. Ya. Dimanfaatkan. Bu Tita mau menambahkan sepertinya. Silakan Bu Tita. Saya ingin menambahkan tadi dari Ibu Rairin ya. Iya. Nah, Ibu Rairin, saya setuju dengan Coach Marwal. Sebenarnya banyak sekali alternatif yang bisa digunakan. Tadi kalau gawang bisa pakai kursi, 2 kursi ingat kan kita dulu waktu SD itu ada 2 kursi. Ya, dibalikin. Balikin, betul. Atau tadi botol, ember juga bisa. Atau bahkan sandal ya. Saya pernah lihat ada anak-anak itu pakai gawangnya pakai sandal, sandal jepitnya, taruh di kiri kanan gitu. Nah, kalau bolanya ya bola dari kertas, bola tenis. Saya yakin sekarang itu anak-anak jauh lebih kreatif ya. Bahkan saya pernah lihat bola dari kertas yang ternyata itu sangat solid sekali. Nah, jadi sebenarnya ya tadi sesuai dengan kata coach, kalau ada kemauan di situ kita bisa kreatif. Dan salah satu poin dari Sports for Development adalah kreativitas sebenarnya, karena tidak melulu tentang olahraga itu harus ada fasilitasnya. Bahkan olahraga dengan fasilitas terbatas pun kita bisa tetap menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Mbak Tita, ini ada satu saya tambahkan lagi, masalah kalau tidak ada alat sama sekali. Ada kan biasa dulu itu orang main tapak gunung tuh, yang loncat-loncat. Oh, betul. Bisa, ya kan? Itu kalau kita mau modifikasi latihan tersebut, olahraga tersebut itu, bisa saja dari kertas kita menulis sesuatu yang negatif, bahwa ini kamu harus loncat, hindari itu, gitu loh. Ya. Jadi dari misalnya nomor 1 ke nomor 3, dia harus loncat nomor 2. Nah, ini hindari itu hal-hal yang negatif. Nah, baru kita tulis lagi kertas, masuk kamu di situ, loncat ke situ, injak itu yang hal-hal positif. Nah, jadi bisa kita modifikasi. Betul. Mungkin kalau melakukannya itu 15 menit, ya anak-anak juga itu sudah ada loncat-loncatnya, ada keringatnya juga. Sudah lumayan. Betul, Coach. Karena permainan tradisional banyak yang bisa kita kembangkan ya, seperti ular tangga ular tangga itu bisa kita modifikasi menjadi sports for development juga sebenarnya, untuk menyampaikan pesan. Iya. Berarti nggak ada alasan ya nggak berolahraga loh Bapak dan Ibu sama anak-anak di rumah. Ya segala hal bisa kita lakukan nih Bapak Ibu, bahkan tanpa ada alat ya. Oke. Ya. Coach, ada pertanyaan dari Pak Dodi Heri Susanto. Coach, saya bertanya, bagaimana solusi mengajari siswa renang? Sedangkan daerah kami daerah pegunungan. Jadi tidak ada tempat atau media untuk renang. Masih bisakah materi renang kita berikan? Silakan Coach. Di daerah pegunungan tidak ada sungai enggak? Ada sungai tidak nih Pak Dodik nih? Mungkin boleh dibuka mikrofonnya Pak Dodik? Pak Dodik bisa? Iya, Coach. Silakan Pak Dodik. Ada sungai enggak? Sungai di sana itu jurang, Coach. Di daerah Bromo itu kan lereng, di lereng Bromo itu sungainya itu sungai hujan. Jadi sangat berbahaya. Jadi nggak bisa untuk berenang. Untuk mengajarkan renang praktikalnya, tapi di teori bisa nggak kita misalnya kita hari ini ada latihan renang, tapi kita menyentuh yang bagaimana ya? Tangannya itu, ini loh tangannya. Misalkan gini, Coach. Gini ya, kita mau mengajarkan renang, di situ kan materi di SD itu ada kayak dada gitu ya. Nah, kita mengajarkannya itu dengan nggak ada medianya kolam renang, itu bagaimana gitu loh. Dan selama ini bukan saya saja, tapi teman-teman yang lain itu juga mengalami kesulitan seperti itu. Selama ini Bapak melakukannya bagaimana? Selama ini saya melakukannya
sekedar di anak-anak saya ada meja anak-anak tengkurap di meja gitu aja. Jadi kita mengajarkan gerakannya gitu aja cuman. Ya, itu yang saya maksud tadi. Jadi kita memberikan praktikalnya melalui itu, walaupun bukan praktikalnya langsung di kolam renang. Iya. Karena kita kan memberitahukan gerakan tangannya itu yang bagaimana, misalnya gaya bebas. Iya. Jadi tuh, cuma gerakan tangan bagaimana, gerakan kaki bagaimana gitu aja gitu. Tapi itu harus dipraktikali, Pak. Lebih bagus lagi kalau punya matras. Kalau nggak ada matras, ya kalau biasanya kan ada kasur-kasur rusak tuh, sehingga misalnya, itu bisa kita modifikasi saja. Oh gitu, Coach. Iya. Sekarang kan tidak ada kolam renang, tidak ada sungai. Iya. Ya, buat kita melakukannya seperti Bapak yang lakukan tadi. Iya. Bagus banget tuh. Iya, enggak. Saya mau bertanya apa yang saya lakukan itu sudah benar apa tidak gitu loh. Sudah benar, menurut saya sih sudah benar, karena semuanya tidak ada kolam renang, sungai pun tidak ada. Tapi kita lakukan itu, cuman jangan anak-anak disuruh berenangnya merayap ke depan sana. Oh enggak. Cuma gerakan-gerakan aja cuma. Ya, menurut saya sih ya itu sudah bagus Bapak lakukan. Karena sama sekali tidak ada dengan contohnya yang begitu. Mungkin suatu saat nanti kalau pemerintah setempat bisa membuatkan kolam renang yang ada di sana, dengan mendengarnya ini ada begini keluhan kan. Iya, Kut. Saya tahu teman-teman di sini ada yang orang pemerintahan, dia bisa usulkan tuh. Pak Dodi, saya juga mungkin mau menambahkan sedikit dari yang Coach sampaikan. Karena keterbatasan ini, saya rasa akan lebih baik juga apabila anak-anak sudah diinformasikan dari awal. Kan seperti kita tahu ya, berenang itu ya paling bagus ya langsung praktek sebenarnya. Iya. Tapi karena keterbatasan, mungkin Bapak nanti bisa menyampaikan anak-anak yang saya sampaikan ini adalah contoh gerakan berenang. Tapi jangan sampai kamu tiba-tiba sudah melakukan ini di kolam tanpa pernah benar-benar mempraktekkan sebelumnya. Kan takutnya nih anak-anak udah pede banget nih, saya udah tahu, lalu nyebur, nanti ya kami jangan sampai ya, nanti ada apa-apa pasti. Nah itu menurut saya tetap kita harus menginformasikan ke anak-anak. Oke, ini yang bisa kita lakukan saat ini, tapi anak-anak nanti kalau memang punya kesempatan, kalian harus ditemani oleh orang dewasa atau ya bagaimana lah. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Diterima. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Pak Dodi, seru juga ya saya dengernya. Tidak ada kolam renang, Coach, adanya tidak ada sungai, adanya jurang. Kira-kira olahraga apa yang cocok tuh, Coach, kalau kontur alamnya seperti itu tuh, Coach? Jadi gini, karena pasti orang-orang di daerah sana itu, kebetulan saya juga dari pegunungan, ya biasanya orang-orang yang di sana itu dia atletik, dia kuat. Karena pergi sekolah itu bisa ditempuh 3 kilometer pulang pergi, bahkan 4. Jadi dia sebenarnya itu sudah terbentuk dari alam olahraga dia itu. Makanya mereka lebih kuat biasanya dibanding yang orang tiap hari diantar mobil kendaraan dengan begini-begini, lebih terbentuk dia. Nah, itu kebanyakan terjadi juga di Nepal. Ya betul Coach, itu Coach. Betul. Ya. Saya juga orang gunung soalnya. Saya hari maraton. Soalnya gini Coach, saya pernah membawa siswa saya kelas 4 itu lomba maraton 10 km itu bisa mengalahkan siswa-siswa kelas SMA Coach. Aduh. Karena memang dia setiap hari itu perjalanan dari rumah itu sekitar 1 jam dengan lereng yang terjal seperti itu. Pak Dodi, boleh tahu sekolahnya di mana, Pak? Di daerah Bromo, Bu. Lereng Bromo. Aduh, Bromo. Luar biasa. Cita-cita saya yang belum tercapai itu, Pak. Naik Gunung Bromo. Ya. Silakan, Bu, ke Bromo. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, Pak, pandeminya. Ya. Kita bisa kembali beraktivitas ya, hiking. Amin. Seru banget tuh pasti. Oke, terima kasih ya Pak Dodi. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu yang lain yang mau bertanya kepada Coach Marwal dan Ibu Tita, silakan ya, kita masih ada sekitar 5 menit lagi waktunya sebelum webinar ini diakhiri. Ini saya dari chatroom mau membacakan dari Pak Ferry Kurnianto Putro. Mohon izin menyumbangkan ide olahraga ringan, bisa di rumah dan teruji secara saintifik. Tabata, buat gerakan yang mudah atau ringan lebih dahulu. Terima kasih. Ini Pak Ferry bertanya kepada Coach Marwal atau Ibu Tita atau mau menyampaikan ide dari Pak Ferry ya? Silakan Pak Ferry, boleh di-unmute mikrofonnya. Iya, mohon maaf itu cuma ide saja karena memang ya kita kebanyakan kan tidak boleh melakukan olahraga di luar ya. Jadi itu kan di online juga banyak Tabata. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan dari masing-masing orang yang melakukan. Jadi pakai yang mudah dulu. Dan itu sangat-sangat membantu untuk jantung. Terima kasih. Oh, itu kata kuncinya Tabata ya Pak kalau kita search? Ya, Tabata Bu, betul. Terima kasih. Oh, oke. Saya baru tahu nih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Ini untuk wawasan yang baru nih buat kita semua ya. Jadi boleh dicoba nih Bapak Ibu, saran dari Pak Ferry. Boleh di-search di browser kita Tabata ya, katanya itu olahraga yang ringan dan mudah dilakukan di rumah. Terima kasih ya Pak Ferry. Coach Marwal udah pernah coba Tabata juga, Coach? Belum tuh kayaknya. Bu Tita mungkin? Belum, saya baru tahu. Terima kasih Pak Ferry. Saya baru tahu juga. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Ferry barusan, bahwa lihat kemampuan. Iya, betul apa yang dikatakan barusan, bahwa kalau kita mengajarkan itu lihat kemampuan, sama dengan kita olahraga sekarang ini, ya kita harus kemampuan kita sampai di mana, jangan melebihi batas apa yang kita ini, dan itu harus dikontrol. Begitu juga kalau jadi terjun jadi coach di sepak bola, di olahraga manapun, selalu harus melihat usia yang dilatih dan kemampuan yang dilatih. Gitu. Baik, silakan Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Masih ada waktu sekitar 2 menit. Atau misalnya mau berbagi juga boleh, silakan. Kalau belum ada, saya yang nanya deh sama Coach Marwal nih. Ya. Jadi kalau saya kebetulan nih Coach, kayaknya olahraga yang bisa dilakukan di sekitar rumah adalah jalan kaki dan juga lari nih Coach. Sepeda juga bisa. Itu kalau untuk saya yang pemula nih Coach ya, bukan seorang pelari, nggak punya track lari sebelumnya, tapi saya senang jalan dan senang lari Coach. Itu sebaiknya memulai olahraganya itu gimana ya Coach? Ya, kalau mau lari jogging itu kan ada jogging, misalnya jogging berapa persen kita kecepatan. Dan ada biasanya itu, jangan kita langsung kencang-kencang. Apalagi kalau baru mulai sudah. Tapi kalau sudah rutin, ya kita sudah bisa atur tuh tempo, ritmenya kita lari, jogging, itu semua sudah bisa kita lakukan itu Mbak. Dan porsi-porsinya juga, yang mengetahui larinya Mbak itu adalah Mbak sendiri. Kalau merasa sudah agak enak, ya beda kalau ada pelatih, ya dia pasti tahu, karena sebelum mungkin dia melakukan activity, dia harus ambil heart rate-nya dulu. Nadi, urut nadi itu itu udah biasanya gitu. Tapi kalau kita sendiri, kita yang mengetahui. Berarti kita tidak boleh memaksakan keadaan saat kita sudah merasa kurang nyaman ya Coach ya? Ya, kalau sudah merasa kurang nyaman, mulai agak capek, jangan dipaksakan. Kalau sudah mulai capek, biasanya kan ada orang paksa bagaimana kalau sudah sampai sudah mencapai puncaknya masih mau dipaksa, kan susah. Malah ya, kan? Jadinya. Iya, karena saya pernah mendengar nih Coach dari teman saya sendiri, katanya kalau kita lari itu walaupun pemula itu durasi yang baik adalah sekitar 30 menit, tapi buat saya pemula 30 menit itu kan lama sekali ya Coach. Terasa sangat, buat saya bukannya jadi saya menikmati olahraga, malah jadi kayak menyiksa diri gitu loh Coach. Tapi dia bilang katanya justru jangan stop ketika detak jantung kita itu lagi kenceng-kencengnya. Apakah itu benar Coach? Justru gini, kalau misalnya nih kita 10 menit atau 15 menit, ya,
Ini kemampuan kita hanya bisa berlari 7 menit, kita disuruh 15 menit. Kecepatannya lagi harus diatur. Berapa kecepatan itu kan ada yang misalnya jogging pelan-pelan itu berapa persen, kayak gitulah. Jadi kayak orang naik velodrome itu di sepeda kan pelan bus itu. Tapi kalau baru pemula langsung disuruh kencang begitu ya repot juga. Pingsan ya coach. Menurut kembali. Kalau baru pemula langsung disuruh 30 menit. Nggak boleh ya coach ya. Iya, jadi mungkin juga bagus juga ya ini. Jadi tapi pelan-pelan dulu. Kalau sudah sampai ke bisa 30 menit dia bisa capai silakan, tapi jangan ditarget. Misalnya pemain bola aja itu kalau biasanya tes balke atau power test itu ada yang 12 menit dan ada 15 menit, ada yang ditarget 8 kali, ada 9 kali. Kalau kecepatannya dia sudah terbiasa dengan latihan, mungkin ada yang hampir 10. Ya kayak saya waktu di zaman ya kita cerita yang di Persebaya, tempo pelatihnya ya saya bisa 15 menit bisa 10 lebih 10 9 kadang-kadang. Baik Coach Marwal, jadi harus benar-benar menyesuaikan dengan kemampuan diri ya Coach. Dan kita lihat juga kalau masih pemula ya Coach. Ya, ini udah mau ditutup ya? Belum? Betul Coach. Ini sedikit Mbak Tita. Silakan. Ini kan sedikit ada saya kasih ini bahwa kalau kita jadi pelatih di usia ini ya kayak kita gini sekarang ada pesan pelatih itu harus menjadikan manusia yang lebih baik. Jadi pelatih wajib membangun manusia yang lebih baik. Satu adalah mempromosikan gaya hidup sehat untuk para pemain atau siswa-siswa kita di sekolah. Yang kedua, melindungi pemain dari segala bentuk kekerasan atau violent prevention. Yang ketiga, melindungi pemain dari segala bentuk penyakit. Jadi kita kasih tahu tentang pola gaya hidup sehat sehingga dia sehat terus. Yang keempat itu adalah menyediakan lingkungan positif bagi pemain atau siswa untuk tumbuh dan berkembang secara sosial kemanusiaan. Jadi kita harus ajarkan juga bersosialisasi kepada mereka. Jangan membenci temannya, jangan membuli, atau dia harus bersosialisasi kepada lingkungan yang ada. Misalnya pohon ini tidak boleh ditebang. Nah, itu perlu semua sebagai pelatih juga bisa menerapkan seperti begitu. Mungkin itu tambahan saya terakhir. Terima kasih Coach Marwal. Mungkin kita ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup webinar ini untuk guru-guru peserta webinar, silakan. Ya, jadi saya harapkan Bapak dan Ibu mendapatkan informasi pendahuluan bahwa sebenarnya olahraga itu adalah jantungnya masyarakat kalau menurut saya, karena olahraga itulah yang menyatukan masyarakat biasanya. Kita lihat sendiri bagaimana hebatnya sepak bola saja bisa membuat satu negara bersatu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu itu ada Asia Games atau apa ya? Maaf, saya bukan penggemar sepak bola jadi saya nggak terlalu paham. Cuma waktu itu saya melihat betapa hebatnya olahraga itu, powernya olahraga. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu selaku guru, selaku coach mungkin untuk ingat bahwa ini adalah suatu kendaraan yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk penguatan karakter bagi siswa-siswa kita. Terima kasih Bu Tita. Baik, Coach Marwal dan Ibu Tita, terima kasih banyak sudah berbagi di sore hari ini untuk kita semua. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Rima, terima kasih juga para peserta. Ya, mudah-mudahan Coach Marwal dan Bu Tita sehat selalu dan melalui setiap pekerjaannya menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saya sudah ketikkan juga di chatroom ya, recording webinar kita ini bisa diakses di ak.ms/teamsid. Jadi nanti boleh didengarkan kembali. Dan Ibu Tita juga dengan berbaik hati ini membagikan materi presentasinya tadi nih Bapak Ibu, sehingga bisa kita baca-baca kembali ya nanti selepas dari webinar ini. Nanti boleh diambil juga Bapak Ibu di ak.ms/teamsid ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua dalam webinar ini sudah mengikuti dengan sangat baik dan mudah-mudahan sesinya bermanfaat buat kita semua dan tetap sehat dan semangat mengajar para siswa kita di masa pandemi ini. Di akhir-akhir coachnya baru nongol nih. Jadi ini Coach Marwal Iskandar dari
instruktur PSSI ya. Terima kasih loh Coach, terima kasih Bu Tita, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya. Happy weekend, sehat selalu. Bye-bye. Silahkan Bapak Ibu yang mau mengucapkan terima kasih kepada Coach Marwal dan Bu Tita, boleh dibuka mikrofonnya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu, selamat sore. Salam sehat. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Coach. Terima kasih Bu Rima. Sama-sama. Sampai ketemu.